I want all of you, you'll never change. Love won't let me. Shalom JCAP yang semangat memuji nyembah Tuhan, lambaikan kamu, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Kami siap menyembahmu Tuhan, memuji kebesaranmu, haleluya. Come on JCAP, sebab kau layak disembah, layak ditinggikan, Jesus. Sama-sama angkat tanganmu, katakan melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sambil angkat tanganmu, katakan kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Katakan haleluya.
bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Selama seminggu Tuhan Engkau tetap sertain kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau ngasih yang terbaik sama Tuhan. UJC dimanapun Engkau berada hari ini, dimanapun Engkau duduk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk angkat suaramu, angkat penyembahanmu buat Tuhan. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau engkau lupa sama Tuhan hari-hari ini, yuk datang sama Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia. Mari angkat sembahmu, angkat ucapan syukurmu, sebab engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Biar jadi kerinduan kami nyenengin hatinya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Mari bersama-sama katakan, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Bersama-sama dari awal kita katakan, di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan kami, izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian. Sekali lagi dari awal, sambil angkat tanganmu katakan, Kau tahu Tuhan di hati kami ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Izinkan biar hari ini Tuhan jadi kerinduan kami Yesus. Nyanyian hatiku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan
mengundang, katakan ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari lebih sungguh katakan, biarkanlah. Ini kerinduan kami Yesus. Satu kerinduan kami nyenengin hatinya Tuhan. Puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh. Haleluya. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sekali katakan, haleluya. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi katakan, biarkanlah di setiap kami Tuhan. Kami yakin Kau hadir Yesus Tuhan. Puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan diri ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari bersorak-sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita buka di Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ke 5. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu katakan deeper. Wes, gila keren banget ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari saya bacakan. Ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebab sebelah selatan mesbah. Ayat berikutnya. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Dan ayat yang terakhir, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi.
Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kalau kalian pernah dengar khotbah Koko tentang Man of Presence, ini ayat yang sama. Tapi di kali ini ada satu perspektif yang berbeda yang pengen Koko kasih tahu ke kalian. Saat kita melihat di ayat sebelumnya dibilang begini, ia mengukur 1000 hasta, yang which is adalah malaikat atau seseorang yang dipakai Tuhan untuk nemenin kamu masuk ke dalam kolam itu. Dia berkata, dia mengukur 1000 hasta dan dia menyuruh aku, dia bilang gitu. Dia menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Oke, catat baik-baik. Pertama adalah pergelangan kaki, garis bawah itu. Yang kedua, dia mengukur tali lagi 1000 hasta lagi. Dan ia menyuruh aku untuk masuk lagi. Dua, sampai di lutut. Yang ketiga, di 1000 hasta lagi. Dan ketiga kalinya dia menyuruh aku masuk ke dalam air. Dan dia sudah di pinggang. But listen, di yang terakhir setelah sepinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. So, perhatikan baik-baik. Untuk kamu masuk lebih dalam lagi, sometimes ada orang yang menyuruh kamu untuk bisa masuk. Kita sometimes berpikir kayak, gimana ya cara gue bisa makin dalam sama Tuhan dengan cara gue sendiri. No, kadang-kadang kamu membutuhkan orang lain untuk nyuruh kamu masuk lebih dalam lagi. Siapapun itu. Contohnya, kalau setiap minggu kita dengar WL kan, mari teman-teman sungguh-sungguh angkat tangan kita menyembah Tuhan. Mungkin itu adalah satu orang yang disuruh oleh Tuhan, yang menjadi alat Tuhan untuk menyuruh kamu untuk masuk ke dalamnya lagi. Sampai-sampai di firman Tuhan ini ada 3 kali kita disuruh Tuhan untuk masuk. Saya yakin kalau misalkan orang itu gak nyuruh, Yeskiel juga gak mau masuk kali ya. Tapi kadang-kadang kita harus disuruh sama orang. Kita harus membiarkan orang lain menyuruh kita untuk masuk. Dalam tanda kutip, kita itu secara dipaksa, secara sengaja harus masuk ke dalam hadirat Tuhan itu. Jadi jangan pernah bete kalau misalkan ketua kul kamu bilang gini, baca Alkitab dong. Jangan pernah bete kalau kakak rawani kamu bilang gini, ayo dong doa. Ayo ikut Bible study. Ayo ibadah online. Karena mungkin saja itu adalah orang yang disuruh Tuhan untuk menyuruh kamu masuk lebih dalam lagi. Tidak ada untungnya untuk seorang WL ngajak jemaatnya untuk masuk lebih dalam. Tidak ada untungnya. Bahkan dia mengalami kerugian. Dia harus maksa-maksa kamu dalam tanda kutip. Dia harus nyuruh-nyuruh kamu. Ngapain kalau konser gak perlu disuruh-suruh. Tapi adalah suatu kebahagiaan adalah saat WL menyuruh kamu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat ketua kul menyuruh kamu masuk ke dalam firman Tuhan. Ada suatu kebahagiaan buat mereka saat mereka mengalami apa yang mereka rasakan. Kamu bisa mengalami apa yang Koko rasakan. Kamu bisa mengalami apa yang Kak WL rasakan. Kamu bisa merasakan apa yang ketua kul rasakan. Itu suatu kebahagiaan buat mereka. Dan sometimes kita membutuhkan orang untuk menyuruh kita masuk. Ayo masuk. Tapi kalau kita perhatiin baik-baik ya. Kalau kita perhatiin baik-baik. Pas di akhir setelah pinggang menuju tenggelam. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Listen. Udah gak ada kata dia menyuruh aku. Udah gak ada lagi kata-kata di mana malaikat itu menyuruh aku. Udah gak ada. Karena listen up. Saat kamu masuk lebih dalam. Kamu gak pernah disuruh lagi untuk lebih dalam. Kamu akan masuk lebih dalam secara otomatis. Kamu gak perlu lagi disuruh, ayo guys, please guys, angkat tangan guys. Kenapa? Karena kamu udah makin dalam sama Tuhan. Gak perlu disuruh lagi makin dalam. Kamu akan masuk lebih dalam. Kamu gak perlu lagi disuruh ketua kul, ayo guys, ikut kul guys. Karena kamu akan ikut kul. Bahkan kamu bisa aktif di kul. Karena kenapa? Kamu makin dalam sama Tuhan. Justru suatu pertanyaan kalau misalkan kul aja kamu masih disuruh-suruh. Apakah kamu masih dalam sama Tuhan? Harusnya jadi pertanyaan saat kamu pelayanan. Masih disuruh-suruh untuk pelayanan. Disuruh-suruh untuk angkat tangan menyembah Tuhan. Harusnya jadi pertanyaan apakah kamu makin dalam gak sama Tuhan?
Karena di firman Tuhan orang yang makin dalam gak perlu disuruh-suruh lagi. Mereka akan tetap masuk lebih dalam. Karena orang yang merasakan hadirat Tuhan gak akan pernah puas hanya semata kaki. Dia pengen, bukan cuma semata kaki, selutut. Dari selutut, sepinggang. Dari sepinggang, lah lu gak usah suruh-suruh gue lagi. Gue mau masuk lebih dalam. Lu gak perlu suruh-suruh gue lagi baca firman, gue baca firman. Ko Andre udah cukup, jangan marah-marah lagi. Gue akan angkat tangan karena walaupun lu gak suruh gue akan nyembah Tuhan. Walaupun masalah, permasalahan datang, walaupun badai datang, gue tetap angkat tangan. Gue tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Kita deeper. Kita masuk lebih dalam lagi. Karena saya pengen kasih tahu kalian sesuatu bahwa hadirat Tuhan, penyembahan, pujian, doa bukan berbicara tentang musik, bukan berbicara tentang suara, bukan berbicara siapa WL-nya, siapa yang nyuruh kamu, tapi hadirat Tuhan. Tapi rasa kita ingin lebih dalam, itu berbicara tentang hati kita. Karena kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan kita berkata ya kepada panggilannya, kita akan makin dalam. Saat kamu tahu, kamu gak ngerasain kok kayaknya kering ya hidup gue. Karena kita makin dalam, kita merasakan, gue butuh Tuhan, gue kejar Tuhan. Saat kita merasa tidak ada harapan, kita tidak menjadi menyerah, kita makin dalam sama Tuhan. Kita makin dalam sama firman Tuhan. Dan saya yakin percaya ada sesuatu yang Tuhan kasih buat kita. So, kita lanjutin ayatnya. Apa yang Tuhan sediakan saat kita makin dalam sama Tuhan? Apa yang Tuhan siapkan saat kita gak cuma semata kaki doang, tapi kita sampai tenggelam. Kita buka di Yeskiel 47 ayat 8 sampai 11. Yeskiel 47 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Firman Tuhan berkata seperti ini. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Garis bawah itu, semuanya di sana hidup. Saat kita makin dalam sama Tuhan, kita makin dalam sama firman, kita makin dalam sama penyembahan, kita makin dalam di hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan bagi banyak orang. Kehidupan kita bukan menjadi kematian bagi banyak orang, tapi saat kita deeper sama Tuhan, kita deep sama Tuhan, kita deep sama firman, saya yakin kehidupan kita akan jadi kehidupan banyak orang. Karena firman Tuhan berkata seperti itu, air ini mengandung banyak garam tapi diubahkan oleh Tuhan menjadi air tawar. Dan kata firman Tuhan, semua yang ada di sana menjadi hidup. Harus dipertanyakan kalau misalkan kehidupan kita malah bikin kematian bagi orang lain. Harusnya jadi pertanyaan kalau kita hidup malah untuk membuat kerohanian orang mati. Harus jadi pertanyaan kalau kehidupan pelayanan kita, kehidupan kekristenan kita membuat keluarga kita semakin bobrok. Mungkin saja tidak ada rasa lagi ingin dalam bersama Tuhan di hidup kita. Tapi kalau kita deep sama Tuhan, kita makin dalam sama Tuhan, saya yakin dan percaya, papa mamamu yang mau cerai, kembali lagi. Terjadi pemulihan. Sekolah kamu yang hancur lebur karena ada kamu di sana yang deep sama Tuhan. Sekolah kamu dipulihkan oleh Tuhan. Saat kamu tahu ada permasalahan datang tapi kamu tetap deep sama Tuhan, saya yakin dan percaya pasti ada jalan keluar. Karena saat kita deep sama Tuhan, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita tenggelam akan firman Tuhan. Kita tenggelam, kita deep sama pengenalan akan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhanlah yang bekerja. Kenapa kita bisa bilang kalau makin deep Tuhan yang bekerja? Saya mau kasih tahu sesuatu. Kalau kita ada di kolam berenang yang cetek, yang cuma sedengkul atau sepinggang, kita masih bisa lari-lari, betul gak? Kita masih suka-suka kita. Kalau kita main volley air,
kita main voli air. Paling mudah adalah kalau airnya cuma semata kaki. Ya itu sebenarnya bukan voli air, itu cuma becek ya. Tapi coba bisa bayangin gak kalau misalkan main voli air di dalam air. Bayangin kamu menyelam tapi main voli air di dalam. Gak mungkin. Karena susah sekali untuk menguasai dirimu kalau engkau makin dalam. Kalau kamu pernah berenang di suatu sungai, makin dalam sungainya, makin arusnya kencang. Dan saya yakin percaya makin susah untuk mengendalikan diri. Wah gimana nih, gue gak bisa berenang. Maka apa yang terjadi? Udah gue berserah aja. Well, saat kamu deeper sama Tuhan, saat kamu ke dalam sama Tuhan, saat kamu deep sama Tuhan, kamu udah tinggal mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan kau yang bekerja, bukan aku yang bekerja. God, aku gak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang bekerja. Bukan kehidupanku lagi Tuhan, tapi kehidupanmu di dalam aku. Karena saat kita deep sama Tuhan, maka semua yang di dekat kita, semua yang hidup bersama-sama dengan kita, tidak mengalami kematian, tapi mengalami kehidupan. Saya berdoa hari ini buat kamu semua yang ingin deep sama Tuhan, yang ingin dalam sama Tuhan. Keluargamu pasti dipulihkan, papa mamamu pasti dipulihkan, sekolah, kampus, apapun itu, kamu pasti dipulihkan. Karena kenapa? Tuhan yang bekerja. Kamu tugas cuma satu, makin deep, makin dalam sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan sediakan saat kita makin deep sama Dia? Yang kedua, kita harus lihat dari pohon. Kita lihat dari pohon. Pohon itu ada di satu sungai dan dia dekat dengan sungai itu. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya, firman Tuhan berkata, berhasil. So seandainya kalau misalkan kita adalah sebuah pohonnya dan airnya adalah air firman Tuhan, air hadirat Tuhan, orang yang dekat dengan sumber itu, orang yang ada di dalam sumber tersebut, saya yakin apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mati jadi hidup, yang rugi jadi untung, yang gagal jadi berhasil, yang selama ini dicuekin jadi diperhatiin. Semua yang perkara-perkara yang orang gak anggap jadi suatu hal yang berdampak bagi banyak orang. Saya berdoa hari ini semua yang kamu lakukan, kalau kamu makin deep sama Tuhan, kamu makin dekat sama Tuhan, kamu dekat dengan sumbernya, saya yakin dan percaya apa saja yang kamu lakukan pasti hidup. Apa saja yang kamu lakukan pasti berhasil. Dan firman Tuhan berkata gini, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Sebelum kita ngomongin buah dan daun, ada dua hal sebelum buah dan daun itu muncul. Kamu tahu apa? Akar dan batang. Pasti akar dan batang muncul duluan sebelum buah dan daun. Pohon gak akan bisa berbuah kalau gak ada akarnya. Pohon gak akan bisa berbuah kalau gak ada batangnya. Saya yakin. Jadi patut dipertanyakan, kalau kok hidup gue gak pernah berbuah ya, patut dipertanyakan apakah kamu sudah berakar di dalam Tuhan. Apakah kamu sudah berakar di dalam sebuah cell group. Dan apakah kamu sudah bertumbuh dalam firman Kristus. Kita ngomongin akar. Akar itu akan selalu mencari sumbernya terlebih dahulu sebelum buah itu jadi. Buah itu masih jauh. Yang paling pertama, akar akan berusaha untuk mencari sumber terlebih dahulu. Dia akan terus mencari sampai ketemu air. Dia gak akan berhenti sebelum dia nemuin air. Akar gak akan di tengah-tengah berhenti, udah gak ada air nih, berhenti aja. Enggak, dia terus mengalir sampai menjulur sampai nemuin air. Karena kenapa? Akar itu adalah fondasi. Saat kita makin deep sama Tuhan, kita cari Tuhan. Kita kejar Tuhan, kita cari sumber itu,
kita mau makin dalam sama Tuhan, kamu gak usah mikirin buahnya dulu, pasti berbuah. Gak usah bilang, gue gak berbuah. Enggak, deep dulu sama Tuhan. Dan suatu hari nanti akan Tuhan munculkan buahnya. Setelah akar itu nemuin sumbernya, apa yang terjadi? Akan ada namanya pertumbuhan batang. Setelah akar itu nemu sumber, batang. Dan batang itu semakin bertumbuh. Apakah ada buahnya? No. Batang akan terus bertumbuh. Dan sometimes batang itu akan dipotong supaya makin tinggi. Dipotong, makin semakin tinggi. Terus seperti itu, dipotong supaya makin tinggi, makin kuat, makin deep. Kamu tahu orang yang makin deep sama Tuhan gak akan menyerah saat dia dipotong. Gak akan menyerah saat orang memotong kehidupannya, menggagalkan kehidupannya. Dia gak akan nyerah. Karena kenapa? Terus bertumbuh. Akarnya masih kuat. Badai topan mau datang apapun, tetap berdiri teguh, tetap bertumbuh. Karena kenapa? Akarnya kuat. Dia deep sama Tuhan. Fondasinya kuat, yaitu firman Tuhan. Pelayananmu tidak akan gagal walaupun badai kehidupanmu datang. Pelayananmu tidak akan berhenti dan stagnasi walaupun pergaulan kamu di sekitar kamu gak memungkinkan kamu untuk pelayanan. Engkau tetap melayani Tuhan. Karena kenapa? Akarmu kuat dan batangmu kokoh. Dia menjadi kuat bukan karena batangnya tinggi, tapi karena akarnya kuat. Dan saat akar dan batang itu bertumbuh, pohon gak akan nunggu-nunggu kapannya buahnya muncul ya. Tapi saya yakin dan percaya, orang yang makin deep sama Tuhan, makin dalam sama Tuhan, menghasilkan buah. Dan apa yang Tuhan hasilkan? Yang pertama, kehidupan. Kedua, akar dan batang. Ketiga, buah. Kan firman Tuhan berkata seperti itu kan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wah, ini keren banget. Di Yeskiel 47 ayat 12 berkata seperti ini. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Udah bermacam-macam pohon buah-buahan. Berarti tandanya pohonnya banyak dan beragai ragam. Yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan. Daunnya menjadi obat. Di Yeskiel ini keren banget. Dia bilang begini. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada. Tiap bulan ada. Tiap bulan ada. Berarti tandanya begini, mau musim kemarau ada buahnya. Mau musim semi ada buahnya. Mau musim badai ada buahnya. Mau musim topan ada buahnya. Mau orang lain nyuekin kamu ada buahnya. Walaupun kamu didisiplin di pelayanan ada buahnya. Walaupun kamu merasa terjengkeli oleh teman kamu ada buahnya. Walaupun masalah datang, kamu dipecat, kamu mengalami kerugian, muncul buahnya. Karena kenapa? Kamu deep sama Tuhan. Kamu bukan deep dengan pekerjaan kamu. Kamu bukan deep dengan pelayanan kamu. Kamu bukan deep dengan apa yang kamu inginkan di dalam dunia ini. Bukan, tapi kamu makin deep sama Tuhan. Jadi saat pelayanan mau digoncang, pekerjaan mau digoncang, kamu gak terlalu peduli. Karena kamu deep sama Tuhan. Dan kata firman Tuhan, selalu ada buahnya. Rugi untung, buah. Bete, kesel, seneng, ada buahnya. Didisiplin, dijadwal makin tinggi, ada buahnya. Dan apa yang buah yang Tuhan hasilkan di hidup kita? Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saat kamu dibenci orang, buahmu muncul, kasih. Saat kamu didisiplin sama siapapun, bos kamu, pemimpin kamu, ketua kul kamu, buahnya muncul, tetap sukacita.
Walaupun orang tua marahin, orang tua nyuruh-nyuruh mulu, tetap ada buahnya. Damai sejahtera. Walaupun kakak kamu nyebelin, adik kamu nyebelin, suka nyuruh-nyuruh, buahnya muncul. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saat orang lain meninggalkan kamu, saat teman-teman kamu meninggalkan gereja, dan kamu gak punya teman-teman lagi di gereja, kamu gak punya teman-teman lagi untuk pelayanan, buahmu muncul. Kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir, buah terakhir. Saat kamu mau melakukan dosa, saat dosa mulai mengintai hidupmu, buahmu muncul. Penguasaan diri. Saat orang lain, banyak orang yang berkata, kok gue gak bisa bertahan di dalam kelamnya dosaku. Aku gak bisa kok tahan sama nafsu dari dosaku. Orang yang deep sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan. Orang yang terus berjalan bersama Tuhan. Orang yang makin dalam sama Tuhan. Buahnya akan muncul. Dia akan bisa menguasai dirinya. Dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan menyediakan daun. Firman Tuhan berkata seperti ini, daunnya tidak akan layu. Daunnya tidak akan layu. Mau segede apapun akarnya, mau sekuat apapun akarnya, mau setinggi apapun batangnya, mau sehebat apapun, seramai apapun cabang dan rantingnya, akan percuma kalau daunnya layu. Gak akan ada orang yang tertarik buat foto bareng sama pohon itu karena kenapa? Daunnya layu. Buat apa? Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang sepertinya dia udah ikut kuliah, seperti dia udah ikut ke gereja, tapi sikapnya, attitude-nya, daunnya layu, maka orang gak akan ada interest sama dia. Tapi orang yang deep sama Tuhan, orang yang terus berada di dalam hadirat Tuhan, kata firman Tuhan, daunnya gak akan layu. Walaupun banyak orang yang mau menjatuhkan dia, dia tetap sukacita. Daunku tidak layu. Aku tidak akan patah semangat. Aku tidak akan gampang menyerah. Aku gak akan gampang putus asa. Aku gak akan cepat jatuh sampai tergeletak. Aku boleh jatuh tapi gak sampai tergeletak. Daunku tidak akan layu. Daunku harus tetap segar. Daunku harus tetap hijau. Kenapa? Karena daunku akan menjadi obat bagi banyak orang. Itu firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata daunnya akan menjadi obat. You know, sikapmu akan menjadi obat bagi banyak orang. Fisikmu, ekspresimu, penguasaan dirimu akan menjadi obat bagi keluargamu. Akan menjadi obat bagi kakak adikmu. Akan menjadi obat buat gurumu. Karena saat kamu memiliki sikap yang benar, daun yang hijau, daun yang tidak layu, tidak gampang nyerah, akan menjadi obat bagi banyak orang. Mungkin kamu sekarang mengalami penyakit rohani. Mungkin yang udah nikah, rumah tangga, atau yang lagi pacaran. Mungkin kamu mengalami penyakit hubungan. Atau mungkin kamu mengalami namanya penyakit ekonomi. Duit, uang. Dan yang terlebih lagi kalau kamu mengalami namanya penyakit jasmani. Hari saya mau kasih tahu. Daunmu akan menjadi obat. Daunmu akan menjadi kesehatan bagi banyak orang. Kalau hari ini ada keluargamu di sekitar kamu yang mengalami penyakit rohani, rumah tangga, hubungan, ekonomi, jasmani, saya mau kasih tahu, hidupmu bisa mengobati banyak orang. Karena kenapa? Engkau deep sama Tuhan. Engkau makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Bukan aku yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Bukan aku yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Bukan aku yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan. Waktu aku deep sama Tuhan, Tuhan yang melakukan banyak perkara di dalam kehidupanku. Karena daunku menjadi obat. Poin terakhir. Kita buka di Yeskiel 47 ayat 6-7.
Yeskiel 47 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. Kalau kalian bisa bagi berdiri, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita baca dengan iman. 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Lihat baik-baik. Saat Yeskiel masuk di poin yang pertama, semata kaki. Dia masuk ke semata kaki. Semata kaki, dia keluar. 1000 hasta lagi. Sedengkul. Masih disuruh, ayo masuk. Sedengkul. Dia keluar lagi. 1000 hasta lagi. Sepinggang. Masih disuruh gak? Masih. Ayo masuk. Akhirnya dia masuk merasakan. Ini tuh. Sedalam ini tuh aku. Aku tahu nih hadirat Tuhan segini. Tapi you know what? Di terakhir. Tuhan gak nyuruh lagi untuk masuk. Dia masih di dalam. Dia makin dalam. Dia tidak masuk. Tapi dia makin dalam. Harus dipertanyakan kalau misalkan kita jadi Kristen yang cuma masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena mungkin suatu hari nanti kamu akan keluar masuk. Kok gue ngerasa hadirat Tuhan ya? Sekarang enggak. Minggu ini karena WL-nya keren nih gue jadi masuk ke dalam hadirat Tuhan. No. Harusnya orang Kristen bukan cuma masuk keluar hadirat Tuhan. Tapi makin dalam. Kalau makin dalam berarti tandanya kamu gak pernah keluar dari hadirat Tuhan. Kamu makin dalam. You know, saat dia masuk 1000 hasta, dia masuk, kata firman Tuhan, sampai tenggelam, sampai berenang, sampai rasanya udah gak bisa lagi menguasai diri kita. Di satu sisi, dia keluar dan dia melihat, wow, ternyata selama ini aku berjalan, pohonnya udah banyak. Sepanjang tepi sungai yang aku lalui, ada amat banyak pohon. Di sebelah sini, di sebelah sana, di sebelah sini ada buah, di sebelah sana ada buah, di permasalahan ada buah, di kehidupanku, di keluarga ada buah, di pelayananku ada buah. Wow, ternyata banyak pohon di dalam kehidupan aku yang aku telah ciptakan, yang Tuhan sediakan di kehidupan aku. Karena cuma satu, aku makin deep sama Tuhan. Orang yang dalam hadirat Tuhan gak terlalu pentingin namanya pohon, hasil, buah, daun. Dia akan lebih fokus cuma satu, makin deep, lebih dalam. Aku gak terlalu peduli sama berkat-Mu. Aku gak terlalu peduli sama pemulihan. Aku gak terlalu peduli sama yang lain. Aku lebih peduli cuma satu. Aku harus deeper sama Tuhan. Aku harus deep sama Tuhan. Aku makin dalam, makin mengenal, makin mengerti, makin ingin intim dengan Tuhan. Dan saat kita deep sama Tuhan, saat kita melihat ke belakang, ternyata Tuhan sudah melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Dan kita gak akan menyesal sama masa lalu kita. Tapi justru kita lihat ke belakang. Tuhan masih menyertai kita. Karena kita deeper. Hari siapapun kamu, orangnya hari ini, saya pengen ngajak kamu. Bukan berarti tandanya berkat pemulihan itu gak penting. Bukan. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu semua. Yaitu lebih dalam bersama Tuhan. Ada yang lebih penting daripada sekedar materi dan apapun itu. Yaitu makin intim sama Tuhan. Kalau engkau pelayan Tuhan atau pemimpin. Kalau engkau mau pelayananmu kuat. Kalau engkau ingin generasimu dimenangkan. Kalau engkau mau terus setia, terus bayar harga. Sampai Tuhan datang kedua kali. Saya kasih tahu, deep sama Tuhan. Makin deep sama Tuhan, makin kamu lihat, bukan kamu yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Saat kamu lihat ke belakang, ternyata sudah banyak perkara yang kamu lakukan bersama Tuhan. Sudah banyak perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Bahwa kami makin dalam, bahwa kami makin intim, bahwa kami semakin mengenal Engkau ya Bapa. Kami percaya saat kami deep sama Tuhan, saat kami dalam sama Tuhan, Tuhan lakukan perkara
Tuhan buat akar kami kuat. Tuhan akan buat pertumbuhan rohani kami pesat. Dan Tuhan akan menyediakan buah dalam kehidupan kami. Dan buah itu bukan kami yang menikmati, orang lain yang nikmatin. Dan daun kami tidak akan layu. Dan saat kami hidup bersama Tuhan, dan saat kami hidup deep sama Tuhan, orang di sekitar kami bukan merasakan kematian, tapi merasakan kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini hamba mau berdoa buat setiap anak-anak muda, buat setiap yang menonton ibadah atau khotbah hari ini. Biar mereka semakin deep sama Tuhan. Makin haus akan firman. Makin haus sama hadirat Tuhan. Makin haus dengan pribadimu. Makin haus dengan kerajaan. Karena firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Yang kami pedulikan bukan apa yang ditambahkan, tapi kerajaan-Mu yang Kau sediakan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari JC AKR kita bersatu dalam doa. Bapak bersyukur buat kesempatan yang Tuhan kasih. Hari ini kami bisa ibadah online Tuhan. Bapak, kami mau mengangkat tangan kami buat pembicara hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, biar Tuhan yang jadikan pembicara kami semakin Tuhan kasih pelayanan-pelayanan yang lebih ya Tuhan. Berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Jadikan dia kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat JC AKR ya Tuhan. Kami percaya Tuhan komunitas yang Tuhan kasih buat kami semakin dekat sama Tuhan. Buat kami meraih banyak jiwa buat Tuhan. Kami berdoa buat youth Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar tambah-tambahkan jiwa-jiwa Tuhan atas youth kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan buat Opaniko Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang baik Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang baik Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan taruh Tuhan hikmat atas Tuhan, atas Opaniko ya Tuhan. Biar mereka Opaniko bisa menjalankan apa yang Tuhan mau Tuhan atas gereja ini. Bapak, kami berdoa buat Om Totong Tuhan, buat Om Michael Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, sebelum kami kembali Tuhan ke aktivitas kami ya Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita berpisah dalam ibadah online, mari kita mau siapkan hati kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Oh, oh, oh.